Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Ika Widianti, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD IT Abu Bakar As-Siddiq Pati. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Koneksi antar materi modul 1.1. Asas pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Pengajaran yaitu bagian dari pendidikan, di mana terjadinya proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan yaitu tuntutan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan yang berpihak pada anak bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak bukan meminta hak, tetapi untuk berhamba pada sang anak. Tujuan pendidikan adalah menuntun atau memfasilitasi atau membantu anak menjadi manusia seutuhnya. Pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Budi pekerti, watak, karakter, perpaduan humoris antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan semangat. Saya akan merefleksi diri saya melalui 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Jika nilai murid sudah mencapai KKM, saya menganggap pembelajaran sudah berhasil. Kemudian hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja. Selanjutnya, ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Selanjutnya, murid pasif dan motivasi belajar rendah. Saya merasakan saat menjelaskan materi, murid terlihat lesu dan kurang bersemangat. Dan ketika saya menanyakan kepada murid apakah ada pertanyaan, mereka hanya terdiam. Kemudian pembelajaran berpusat pada guru. Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1 ini? Yang pertama, murid sebagai subjek pembelajaran. Salah satu indikator keberhasilan terwujudnya merdeka belajar adalah proses pendidikan yang berpihak pada murid. Pendidikan yang menitikberatkan murid sebagai prioritas utama yang harus dilayani. Setiap anak memiliki kemerdekaan untuk belajar sesuai dengan keinginan dan kemampuan alamiah yang terbentuk dalam diri anak. Yang kedua, guru sebagai fasilitator pembelajaran. Yang ketiga, harus mempelajari karakteristik murid. Yang keempat, memberikan kesempatan murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa pendidikan anak sejatinya menuntut anak supaya dapat mencapai kodratnya, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Cara belajar murid pada masa kini tentu sangat berbeda dengan murid zaman dahulu. Salah satu yang terlihat menonjol yakni anak zaman sekarang lebih dapat menguasai teknologi dibanding orang tua. Untuk itu, sebagai pendidik harus bisa adaptif terhadap perkembangan zaman sehingga proses tumbuh kembang anak dapat optimal. Pertanyaan ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, menerapkan pembelajaran abad 21, berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Yang kedua, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid.
Yang ketiga, mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Dan yang terakhir, pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun. Sudah tidak memaksakan kepada murid untuk bisa, harus tahu, dan nilai tinggi. Sejatinya, guru seharusnya menuntun, bukan menuntut. Layaknya petani, kalau ingin mendapatkan padi yang bagus harus dirawat dan dipupuk. Semoga video ini menginspirasi. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.